Peramalan penjualan atau sales forecasting. Apa itu? Peramalan penjualan atau sales forecasting ialah teknik proyeksi permintaan langganan yang potensial untuk suatu waktu tertentu dengan berbagai asumsi. Hasil dari suatu peramalan penjualan lebih merupakan pernyataan atau penilaian yang dikuantifisir terhadap kondisi masa depan mengenai penjualan sebagai proyeksi teknisi dari permintaan konsumen potensial untuk jangka waktu tertentu. Dengan adanya peramalan penjualan produk di suatu perusahaan, maka manajemen perusahaan tersebut akan dapat melangkah ke depan dengan lebih pasti. Hasil dari suatu peramalan penjualan akan dikonversikan menjadi rencana penjualan dengan memperhitungkan 1. Pendapat manajemen, 2. Strategi-strategi yang direncanakan, 3. Keterkaitan dengan sumber daya, 4. Ketetapan manajemen dalam usaha mencapai sasaran penjualan. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan melakukan 2 pendekatan, yaitu speculative approach, calculated risk approach. Speculative approach atau pendekatan spekulasi, di mana perusahaan tidak memperhitungkan risiko yang diakibatkan oleh ketidakpastian dari faktor intern dan ekstern. Calculated risk approach, di mana perusahaan secara aktif melakukan estimasi terhadap risiko yang diakibatkan oleh ketidakpastian dari faktor ekstern dan intern. Faktor internal atau faktor yang dapat dikuasai: 1. Kualitas dan kegunaan produk, 2. Ongkos produk dan distribusi produk, 3. Kecakapan manajemen atau manajemen skill. Faktor eksternal atau faktor yang tidak dapat dikuasai: 1. Kecakapan manajemen pesaing, 2. Volume kegiatan perekonomian yang ditentukan oleh konsumen manajer lain, 3. Barang substitusi, 4. Selera masyarakat, 5. Faktor lain seperti konflik politik, iklim, dan perubahan pemakaian produk. Hubungan peramalan. Peramalan bukan merupakan rencana. Peramalan adalah tentang apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang, sedang rencana merupakan penentuan apa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Peramalan penjualan menjadi suatu alat yang dapat mempengaruhi manajer dalam membuat perencanaan penjualan. Pengaruh kebenaran asumsi. Asumsi mempunyai pengaruh terhadap ketepatan peramalan yang dibuat. Jika asumsi yang dibuat tepat atau mendekati kenyataan, maka forecast yang dihasilkan juga akan mendekati kebenaran. Sebaliknya, jika asumsinya tidak tepat akan menyebabkan forecast yang dihasilkan akan mengalami penyimpangan. Kendala-kendala yang ada dalam sistem forecasting: 1. Waktu yang diperlukan untuk melakukan persiapan melakukan peramalan, 2. Kurangnya data yang relevan baik dari sumber internal maupun eksternal, 3. Kualitas data-data yang tersedia, 4. Fasilitas pengelolaan data dan tenaga ahli. Efektivitas peramalan. Efektivitas sistem peramalan dalam membantu organisasi dapat dievaluasi berdasarkan 5 kriteria berikut. Akurasi ini merupakan aspek terpenting dari forecast, karena perbedaan antara aktual dan forecast berarti biaya. Lebih jauh, forecast error dapat menjadi sumber terjadi kesulitan yang serius. Misalnya, bila forecast lebih besar dari aktual, maka akan terjadi kapasitas menganggur dan surplus persediaan, dan bila forecast lebih kecil dari aktual, maka dapat terjadi stock out atau opportunity loss. Stability versus responsiveness, artinya forecast harus mampu mengcover komplektivitas ketidakpastian lingkungan, baik yang disebabkan oleh long term growth trend maupun seasonal influence. Objektif, kadang-kadang kondisi yang diramalkan tidak dapat atau tidak ada kaitannya dengan data historis yang digunakan dalam forecasting. Timing, agar sistem forecasting dapat efektif, maka forecast harus tersedia tepat waktu. Benefit to cost ratio merupakan perbandingan antara manfaat berupa perbaikan kualitas keputusan sehubungan dengan adanya sistem peramalan yang diukur dengan cost saving dan biaya untuk membangun dan memelihara sistem peramalan. Metode penelitian. Ada 3 metode peramalan. 1. Metode peramalan kualitatif, 2. Model kuantitatif, 3. Model khusus. Metode peramalan kualitatif.
Forecast berdasarkan pendapat atau judgment method digunakan untuk menyusun forecast penjualan maupun forecast kondisi bisnis pada umumnya. Pendapat-pendapat yang dipakai sebagai dasar melakukan forecast adalah A. Pendapat salesman, B. Pendapat sales manager, C. Pendapat para ahli, D. Survei konsumen. A. Pendapat salesman. Salesman diminta untuk mengukur apakah ada kemajuan untuk kemunduran segala hal yang berhubungan dengan tingkat penjualan pada daerahnya masing-masing. B. Pendapat sales manager. Pada umumnya estimasi kepala bagian penjualan dapat lebih objektif karena mempertimbangkan banyak faktor. Ini juga disebabkan pendidikannya yang relatif lebih tinggi dan pengalaman yang lebih luas di bidang penjualan. C. Pendapat para ahli. Kadang-kadang estimasi yang dilakukan oleh para salesman dan sales manager ada pertentangannya, sehingga perusahaan perlu memperkerjakan para konsultan di dalam perusahaannya. D. Survei konsumen. Dan jika pendapat dari ketiga bagian di atas itu sangat kurang, maka perusahaan perlu meminta pendapat dari konsumen dengan cara melakukan survei atau penelitian kepada konsumen. Model kuantitatif. Peramalan menghendaki perpaduan antara analisis ilmiah kuantitatif dengan menggunakan statistik sebagai alat primer dalam membuat peramalan. Berikut ini beberapa metode peramalan dengan menggunakan pendekatan statistik. Yang pertama, metode bebas. Yang kedua, metode setengah rata-rata. Yang ketiga, metode matematis. Metode tren bebas atau freehand. Penerapan garis tren secara bebas merupakan suatu cara penerapan garis tren tanpa menggunakan rumus matematika. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa garis tren dapat ditarik begitu saja tanpa menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Penggambaran garis tren dengan cara ini sangat subjektif dan kurang memenuhi syarat ilmiah, sehingga jarang digunakan. Metode trend semi-average atau setengah rata-rata. Menurut metode ini, garis lurus yang dibuat sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk dari data-data historis tersebut diperoleh dengan perhitungan-perhitungan statistika dan matematika tertentu, sehingga unsur subjektivitas dapat dihilangkan. Tren matematis. Tren matematis ini dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama metode momen, yang kedua metode least square, yang ketiga metode regresi. Metode least square. Metode peramal kuadrat kecil atau yang biasa disebut sebagai metode least square adalah metode peramalan yang menggunakan persamaan linear untuk menemukan garis paling sesuai untuk kumpulan data lampau guna meramalkan data di masa depan. Metode momen. Metode momen merupakan analisis yang dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk persamaan Y sama dengan A ditambah B. Dalam penerapannya, metode ini tidak mensyaratkan jumlah data harus genap. Perbedaan dengan metode trend semi-average terletak pada pembagian skor X. Pada metode momen skor X dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Metode regresi. Penggunaan metode ini didasarkan kepada variabel yang ada dan yang akan mempengaruhi hasil peramalan. Sebelum melakukan peramalan dengan metode regresi, terlebih dahulu mengetahui kondisi-kondisi seperti adanya informasi masa lalu. Informasi yang ada dapat dibuatkan dalam bentuk data. Diasumsikan bahwa pola data yang ada dari masa lalu akan berkelanjutan di masa yang akan datang. Adapun data-data yang ada di lapangan adalah musiman, horizontal, siklus, dan tren. Model khusus. Metode khusus ini adalah cara khusus untuk meramalkan penjualan dengan menggunakan analisis market share, analisis product line, dan analisis pengguna akhir. Analisis industri adalah analisis yang mengkaitkan potensi penjualan perusahaan dengan industri. Langkah-langkah dalam analisis industri adalah membuat proyeksi permintaan industri, menilai posisi perusahaan dengan menghitung market share, proyeksi market share perusahaan atau memperkirakan aspek market share. Analisis produk lain, bila perusahaan menghasilkan lebih dari satu jenis produk yang berbeda, maka masing-masing produk harus dibuat forecast secara terpisah. Analisis pengguna akhir biasanya dipakai oleh perusahaan yang memproduksi barang-barang yang tidak langsung dapat dikonsumsi. Berikut adalah rumusnya. Contoh soal. Contoh metode bebas. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam penjadian susu bayi ingin membuat forecast penjualan susu bayi untuk beberapa tahun mendatang di daerah Jawa Timur. Data penjualan tahun-tahun terakhir adalah sebagai berikut. Tahun menjadi sumbu X,
dan penjualan menjadi sumbu Y. Data di atas dapat langsung digambarkan dan garis tren dapat ditarik begitu saja. Contoh metode setengah rata-rata. Sebuah perusahaan tekstil ingin membuat forecast penjualan tekstil di Pulau Jawa untuk beberapa tahun mendatang. Data selama beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut. Tahun sebagai X dan penjualan sebagai Y. Maka A dan B dapat dihitung dengan terlebih dahulu membagi data menjadi kelompok 1 dan kelompok 2. Jumlah semi total dan semi average kelompok 1 dan kelompok 2 adalah sebagai berikut. Berikut perhitungan persamaan garis tren. Contoh metode momen. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan susu bayi ingin membuat forecast penjualan susu bayi untuk beberapa tahun mendatang di daerah Jawa Timur. Data-datanya sebagai berikut. Tahun sebagai X dan penjualan sebagai Y. Bila digunakan metode momen, maka disusun tabel lanjutan sebagai berikut. Berikut perhitungan persamaan garis tren. Nilai tren setiap tahun adalah sebagai berikut. Nilai tren pada tahun-tahun berikutnya dapat dihitung sebagai berikut. Contoh metode least square. Metode ini sedikit berbeda dengan metode momen. Bagaimana perbedaan tersebut akan lebih jelas pada pemecahan masalah berikut ini. Berikut data-datanya. Sehingga persamaan trennya adalah sebagai berikut. Nilai tren pada setiap tahunnya adalah sebagai berikut, dan nilai tren tahun-tahun berikutnya juga dihitung seperti di bawah ini.